Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya, Franciscus Regis ya. Oke, video kali ini sesuai permintaan kalian yang masih penasaran dengan shock ini, dan aku punya sedikit info tentang shock ini. Oke, mungkin ini video yang singkat aja ya. Jadi ini cuma mau jadi video singkat penjelasan tentang shock ini dan spek shock ini. Jadi mau tak bahas dulu yang pertama, yang poin pertama adalah shock ini ya. Shock yang di dalam ini adalah tetap masih orinya, shock teleskopik. Asok menggunakan Satria FU yang tak potong 10 cm. Udah sering tak jelasin juga toh, tapi tetap masih banyak aja yang tanya lah DM. Yang tuh tekan-tekan nih rata nyimak apa goblok bos. Ngomongan ini mau disimak, video pun juga udah tak bikinin itu loh. Jadi itu ya yang atas itu yang sulingan yang kesini itu tak potong 10 cm aja. Terus nah kemarin beberapa waktu lalu juga saya nyervis sendiri shock ini. Di story juga ada tuh, aku bikin storynya, dan ada sedikit cuplikan spesifikasi yang di dalamnya itu. Oke, ke slide itu dulu aja ya. Oke, jadi ini sambungan mungkin tak masukin ke di part yang shock upside down ini, sedikit ngebongkar spek shock depannya aja ya, karena dari dulu nggak pernah tak bongkar sendiri, dan baru kali ini shock ini tak bongkar sendiri. Jadi yang ini memang dipotong 10 cm, tapi yang di bagian bawah ya, di bagian bawah ini yang dipotong, jadi bukan di bagian atas yang dipotong, karena tak cek ternyata ini masih orinya Satria FU. Jadi itu ya. Terus kalau yang ini pakai FU juga, dan ini yang baru tak temuin di shock ini. Ternyata ada ganjel setinggi ini paling sekitar 10 cm mungkin, kurang tahu, tapi ada ganjel ini. Ini mungkin buat meminimalisir suara jedok itu ya, biar shocknya nggak terlalu kelempar ke atas banget gitu. Terus kita coba masukin ya, tak praktekin masukin shocknya. Oh ya, shock kiri kanan ini kiri kanan tuh beda, harus yang di kaliper atau di rem itu lebih panjang, karena buat yaitu pengereman itu ya. Ini terus tanggal 1 dinaikin toh, bentar tak cut dulu. Jadi seperti ini ya, yang besi yang bos-bosan itu ditaruh di atas buat nganjel gitu ya. Bos-bosannya taruh di atas buat nganjel. Terus ini tambahin ring, karena ini bottom yang ini buat kaliper. Ini kan ada dudukan kaliper rem toh yang di sebelah kanan. Jadi diganjelin ring 1 biar dia makin keras, biar kalau yang kiri itu, ini yang kiri ya, ini tetap standar tingginya ini, dan nggak ada ganjelan ring. Jadi yang ganjelan ring cuman yang di kanan. Ini tuh settingan dari settingan shock dari aku bikinnya di deket jok tank itu. Ini udah di setting untuk kedua kalinya. Terus ini mau tak setting ulang sendiri biar sesuai apa yang tak inginin speknya gitu, ribonannya, karena oli shocknya aja udah mau habis gitu. Terus kali ini aku mau coba buat ini adalah oli gardan. Mau coba aja sih, riset aja gitu, karena ada di baca-baca di internet juga banyak yang pakai ini. Aku sengaja beli 2 buat jaga-jaga sih. Nek kurang ini kan punya Honda 120 mili, 2 tuh total 2 tuh 240 mili, tapi nggak tahu kepakainya berapa. Jadi kita mau masukin biar ben takarannya sesuai apa sing tak karepin gitu. Oke, jadi speknya kayak gitu ya. Ganjel bos-bosan dan ring itu menurut analisa saya dari yang garap di tukang shock yang di Cukdeng itu, biar shock ini nggak terlalu empuk dan nggak
kena jedok juga, masih tetap jedok. Dulu pertama pun keluhan saya juga jedok di shock ini, terus akhirnya saya ganti bengkel shock lain, yaitu yang terakhir di Joteng itu, terus mungkin yang di custom itunya biar nggak jedok. Nah itu tapi jadi suspensinya emang keras, tapi kalau saya enaknya memang keras, karena dulu di setelan motor road race pun kayak gitu loh, temen shock yang stiff. Kalau shock yang stiff itu lebih rigid buat nikung atau cornering gitu ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Terus kita beralih ke shockan ini, USD ini. Banyak yang teman-teman tanya, ini shock apa? Ini shock USD Pralon tuh, dalamnya masih ada orinya. Pralon ini tak dari yang dulu, cuman tak rekondisi aja, ganti stikernya biar lebih fresh aja tuh. Ini bekas kena ban juga kan, tipis banget tuh jaraknya. Itu kena ban jadi kerowak bolong lah ibaratnya, ini ketutupan stiker tok. Jadi gitu ya. Itu ini cuman Pralon, dan dulu saya sempat ini belinya di mana kan, saya beli di Agen Shock, itu tulisannya Agen Shock Kang Asrul itu ya. Banyak teman-teman juga saya nemuin laporan dari teman-teman kok yang jual shock itu udah nggak aktif, kontaknya udah nggak aktif gitu loh. Itu karena aku penasaran juga, terusan coba tak kontak, ya pengen ngorder lagi lah ibaratnya, tapi ternyata emang udah nggak aktif gitu kontaknya. Itu udah lama banget, itu dari 2000 berapa ya, 2019an itu kalau udah nggak aktif. Itu nggak tahu kenapa, udah tak telusuri. Aku udah coba DM, cari di Facebook, dulu kan nemunya di Facebook, coba cari kontaknya udah nggak nemu, nggak tahu orangnya udah nggak jualan lagi kayaknya. Jadi kayak sayang aja sih, karena apa, produk dari Kang Asrul cover shock itu benar-benar menyerupai shock Upsidon aslinya. Coba kalian lihat dari sini, kalau dari jauh tuh, itu loh, ada bagian itu loh, nggak langsung pipa aja, tapi dikasih kayak tambahan seperti ini. Jadi bikin dari jauh tuh kayak Upsidon asli, padahal ini cover shock. Jadi produk dari sana tuh cukup bagus gitu. Jadi itu ya, sorry banget juga, maaf banget kayak apa, memberikan informasi yang kurang akurat tentang yang jual cover shock ini, karena ternyata udah nggak aktif gitu. Orangnya nggak aktif, nggak jualan lagi kayaknya, tapi nggak tahu. Semua kontak juga nggak ada yang aktif gitu loh. Kontaknya sampai IG personal orangnya, Facebook personal orangnya pun nggak aktif juga gitu loh, tak cari itu. Ya wis, berarti udah nggak jualan atau gimana, nggak tahu. Jadi kayak gitu ya, sorry banget buat temen-temen yang udah mau nyari dan yang jual ini tuh udah nggak ada gitu, udah nggak jualan orangnya gitu. Jadi itu ya infonya tentang shock ini. Maaf banget itu berita yang nggak bagus juga kan, maksudnya berita yang kurang enak juga kan. Mau pengen pakai sama punya monster nggak bisa gitu. Terus gimana kalau bikin lagi gitu, sebenarnya bikin lagi tuh bisa, tapi kayak udah deh, cukup buat tentang cover shock ini tak pasang pun hanya demi konten buat teman-teman. Sebenarnya memang mau bikin video ini buat teman-teman, nggak perlu polling di IG. Emang aku mau memberikan informasi ini karena banyak laporan dari teman-teman juga yang kok nggak aktif yang jualan gitu. Ya wis, tak sekalian ini bikinin konten seperti ini. Dan berita buruknya yang bikin cover shock ini sudah nggak jualan lagi gitu. Itu aja. Dan kedepannya mah gimana gitu, apakah akan tetap memakai shock teleskopik atau gimana? Oke, saya ada dua opsi kali ini. Yang satu, saya mau modif shock Upsidon sendiri buat motor bebek. Saya udah tahu konstruksinya, udah tahu caranya, tinggal ya duwe niat, tinggal buat main-main ke tukang bubut, ngasih tahu spek-spek detail-detailnya ke tukang bubut gitu. Itu aja, tunggu aja. Mau cari dulu shock dari itu, shock Upsidon variasinan dari motor-motor matic gitulah, atau ya motor-motor matic atau bebek. Terus tak
bikin ulang lagi gitu, tak modifikasi ulang lagi gitu. Itulah spoilernya, tapi semoga doakan aja ada uang buat bikin shock itu gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama dulu ya, itu tapi dari segi minusnya, negatifnya itu ada tingkat kekuatannya tuh masih saya pertanyakan. Yang Upside Down tak bikin sendiri itu, dan tetap nggak bisa mengurangin, menurut saya tetap nggak bisa mengurangin rasa limbung dari motor ini. Kaki-kaki depannya kurang greget gitu loh, kayak nggak direct aja dari setang ke segitiga gitu, jadi kayak kurang greget wae. Dan opsi kedua ini adalah mungkin yang lebih proper, lebih safety, lebih aman, lebih kuat, lebih, ya pokoknya lebih tangguh gitu. Opsi kedua mau pakai kaki shock dari Supra GTR. Karena kenapa kok, sebenarnya ini udah tak bahas di video sebelumnya. Kenapa kok Supra GTR? Karena diameter dari shock teleskopiknya itu lebih besar. Diameternya kayak kaki-kaki motor lagi, kayak CB150R atau CBR gitu. Jadi hampir 11-12. Jadi itu kan lebih kuat, lebih rigid gitu loh. Lebih proper lah buat mungkin lewat jalan-jalan jelek, buat touring jalan-jalan yang jelek, buat touring, buat jalan-jalan lebih safety itu ketimbang shock Upside Down yang mau tak bikin. Dan ya itulah pokoknya. Dan shock yang ini, yang sekarang ini pun bakal lebih proper gitu. Terus gimana itu caranya biar memasukkan shock Supra GTR biar masuk di Honda Blade? Caranya gampang banget sih sebenarnya. Beli aja satu set depan dari bottom shock, dari on set shock atas bawah, terus sekalian segitiganya ini, karena kita mau pakai juga segitiganya itu ya. Itu jadi kedepannya mungkin tak gituin. Jadi yang di custom mungkin cuman bagian T nya ini, yang setengah atas kita tetap pakai punyanya Blade, yang bawah itu kita pakai punyanya Supra GTR gitu. Dan itu juga harus ada kemauan ke tukang bubut gitu buat memindah segitiga bagian atas T atas ini dari Honda Blade ke Supra GTR gitu aja sih ya. Pokoknya di video ini cuman bahas itu ya. Kedepannya mau bikin gimana, mau tak gimanain shocknya seperti itu. Menurut kalian yang mau gimana, mau bikin Upside Down atau mau bikin Supra GTR itu? Tapi kalau Supra GTR butuh budget yang lebih, karena itu kaki-kaki depan juga lumayan itu harganya gitu ya. Oke, pokoknya tunggu aja, bakalan masih banyak, nggak akan habis project modif motor ini gitu loh. Ini aja mau tak properin ke 2021 biar ada desainnya 2021 tuh ini loh, final desainnya gitu aja ya. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel YouTube saya. Saya Francis lagi cabut dulu ya. Bye bye.